Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 6 Maret 2021. Bangkit dan akuilah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Nubuat Mika 7 ayat 14 sampai dengan 15. Dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan 20. Dan Injil Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 3. Dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 32. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Dulu saya sering sakit-sakitan saudara. Tetapi saya masih tetap datang ke gereja, sering ikut misa ekaristi. Namun sayang saudara, banyak saudara-saudaraku yang seimam memandangku singit dan bersungut-sungut. Karena mereka semua memandang saya adalah seorang pendosa yang sering sakit. Tak sedikit juga saudara-saudara mereka mengatakan bahwa saya tak pantas masuk ke gereja karena penuh dosa dan najis. Sungguhkah seorang pendosa tak boleh ke gereja saudara? Injil hari ini diawali dengan datangnya para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Lukas 15 ayat 1. Tapi apa yang terjadi saudara? Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lukas 15 ayat 2. Apa bedanya datangnya pemungut cukai dan pendosa ke Yesus saudara dengan saya orang berdosa ke gereja? Lebih lanjut Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Orang berdosa identik dengan anak yang hilang. Kita semua tahu bagaimana ceritanya si bungsu akhirnya kembali dan bangkit kembali ke rumah bapaknya. Dan bersedia menjadi orang upahan bapaknya. Namun saudara-saudara, kita juga tahu bahwa sikap bapa selalu sama. Bapa yang penuh kasih, bahkan status sang anak juga tetap tidak hilang. Dari kisah perumpamaan tentang anak yang hilang ini, dapat kita tarik pelajaran sebagai refleksi diri kita di dalam masa-masa prapaskah ini saudara. Pelajaran apakah itu saudara? Yang pertama, si bungsu sadar akan kesalahan dan dosa-dosanya. Dia tidak tinggal diam dalam kesadarannya itu. Namun dia mau bangkit kembali kepada bapaknya. Kita yang telah berbuat kesalahan saudara. Berbuat dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Adakah kita juga menyadari atas perbuatan kita? Atas dosa-dosa kita? Adakah kita mau bangkit kembali kepada Yesus saudara-saudara? Kita harus sadar bahwa kita perlu Tuhan Yesus. Menyadari bahwa selama ini kita sudah menjauh darinya. Kita harus kembali kepadanya. Kembali mencari hadiratnya. Datang kepadanya saudara-saudara. Kembali bersekutu bersama saudara-saudara kita seiman. Kembali pulang ke rumah. Pelajaran yang kedua saudara-saudara. Tidak cukup hanya bangkit saudara. Tapi perlu pengakuan atas dosa yang kita perbuat. Seperti yang dilakukan si bungsu dan berkata. Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Lukas 15 ayat 18. Akuilah saudara. Akuilah dosa kita kepada Dia Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun dosa kita, seberat apapun dosa kita, jika kita mau mengakuinya, maka Dia yang penuh rahim, yang penuh kasih akan mengampuni kita saudara-saudara. Seruan Mika pada bacaan pertama hari ini menunjukkan betapa Allah kita penuh belas kasih. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya.
melainkan berkenan kepada kasih setia. Mika 7 ayat 18. Saudara-saudaraku, jika kita mau datang kepadanya dengan tulus hati dan penuh kerendahan hati, maka Dia yang akan membersihkan kita. Seperti Allah sendiri berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Saudara-saudaraku, kita semua adalah anak-anak yang terhilang, yang telah jauh dari Tuhan, telah berbuat dosa, saudara-saudara. Maka renungan hari ini yang bertepatan di masa prapaskah, masa olah batin, masa puasa, mau mengajak kita semua tanpa kecuali saya dan saudara-saudara untuk menyadari apa yang telah kita perbuat. Kita harus segera bangkit dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan. Justru kita yang berdosa perlu Tuhan, saudara. Kita perlu Tuhan Yesus. Datanglah. Datanglah dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati. Maka kita akan dibersihkan dan diampuni. Mari saudara-saudara, kita mau bangkit dan kita akui dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, aku menyadari atas segala perbuatan yang telah dilakukan. Aku mohon belas kasih-Mu untuk mengampuni dan membersihkan aku. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan. Selamat bersuka cita di dalam Tuhan bersama keluarga. Mari tetap bersemangat dalam persatuan melawan virus corona. Selalu memakai masker di luar. Selalu cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Dan kurangi mobilisasi. Semangat! Shalom!